Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, jumpa lagi dengan Guru Idola di channel Guru Idola. Kali ini kita akan membahas tentang menilai karya sastra melalui kritik dan esai. Kritik dan esai adalah dua jenis tulisan yang hampir sama. Keduanya sama-sama mengungkap pendapat atau argumen. Namun, pemilik kritik dan esai harus melakukan analisis dan penilaian secara objektif terlebih dulu agar dapat dipercaya. Selain artikel, resensi, dan ulasan, dalam kolom bebas atau kolom yang bisa diisi oleh penulis lepas atau bukan redaksi, juga ada kritik dan esai. Kedua jenis teks ini sangat menarik untuk dipelajari karena dapat memberi wawasan sekaligus berpikir kritis dalam menilai karya orang lain. Kata kritik sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang terlintas dalam benakmu ketika ada seseorang menyampaikan kritik? Sebagian di antara kita mungkin ada yang beranggapan bahwa kritik adalah celaan atau pernyataan yang mengungkap kekurangan karya seseorang. Tentu tidak salah jika yang dimaksud adalah kritik tanpa dasar. Yang dimaksud dengan kritik di dalam pelajaran ini adalah kritik yang didasarkan atas analisis yang mendalam. Karya yang dikritik biasanya berupa karya seni, baik karya sastra, musik, lukis, buku maupun film. Berbeda dengan kritik yang fokusnya adalah menilai karya, esai lebih mengarah pada cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa, tidak selalu terhadap karya. Pemahaman tentang kritik dan esai seringkali rancu karena keduanya merupakan teks yang harus didasarkan pada suatu objek untuk dinilai. Dalam pembelajaran ini kita akan belajar tentang kritik dan esai serta perbandingan di antara keduanya. Hal yang kita pelajari tidak terbatas pada kritik dan esai sastra, tapi juga kritik dan esai bidang lain agar kita dapat memperluas wawasan. Ada 4 hal yang akan kita pelajari pada bab ini. Yang pertama adalah membandingkan kritik dengan esai. Yang kedua, menyusun kritik dan esai. Yang ketiga, menganalisis sistematika dan kebahasaan kritik dan esai. Dan yang keempat, mengonstruksi kritik dan esai. Untuk yang pertama, yaitu membandingkan kritik dengan esai. Kita akan belajar atau membahas tentang sebuah atau beberapa karya ya. Bahwa di atas telah dikatakan bahwa kritik adalah penilaian terhadap suatu karya secara seimbang, baik kelemahan maupun kelebihannya. Selanjutnya ada sebuah naskah yang dapat kita pelajari. Ada 2 minimal, ada 2 karya, yaitu karya yang pertama berjudul Capaian Eksperimen Novel Lelaki Harimau yang diciptakan oleh Maman Mahayana. Ini berisi tentang kritik terhadap karya-karya yang dibuat oleh di Yogyakarta. Ada beberapa yang dikritik di situ, yaitu novel Lelaki Harimau. Novel ini dikritik oleh Maman Mahayana atau dilakukan analisis kritis. Yang kedua adalah esai yang dibuat oleh Gunawan Muhammad yang berjudul Batman.
Batman ya. Batman ini sudah kita kenal sekali dan anak-anak kecil juga tahu, adalah sebuah film atau naskah yang mendasarkan manusia kelelawar. Nah, di kritik yang pertama, di naskah yang pertama yang berjudul tadi, yang berjudul Capaian Eksperimen, novel Lelaki Harimau ini, Maman mengatakan sebuah novel yang masih memendam semangat eksperimen. Artinya masih coba-coba. Berbeda dengan Cantik Itu Luka yang mengandalkan kekuatan narasi yang seperti lepas kendali dan deras menerjang apa saja, Lelaki Harimau memperlihatkan penguasaan diri narator yang dingin, terkendali, penuh pertimbangan dan kehati-hatian. Pemanfaatan atau lebih tepatnya eksplorasi setiap kata dan kalimat tampak begitu cermat dalam usahanya merangkai setiap peristiwa. Eka seperti hendak menunjukkan dirinya sebagai eksperimental yang sukses, bukan lantaran faktor kebetulan. Ada kesungguhan luar biasa dalam menata setiap peristiwa dan kemudian mengelindankannya menjadi struktur cerita. Di balik itu, tampak pula adanya semacam kekhawatiran untuk tidak melakukan kelalaian yang tidak perlu. Disinilah Lelaki Harimau menunjukkan jati dirinya sebagai sebuah novel yang tidak sekadar mengandalkan kemampuan bercerita, tetapi juga semangat eksploratif yang mungkin dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana komunikasi kesastraan. Ia lalu menelusupkannya ke dalam segenap unsur intrinsik novel yang bersangkutan. Ya, ini novelnya dikarang oleh Eka Kurniawan. Ini pengantarnya sedikit ya. Kemudian untuk kritiknya tadi sudah dikatakan bahwa Lelaki Harimau ini terlalu eksperimental, tidak meledak-ledak, tidak seperti pada novel-novel sebelumnya yang dibuat oleh Eka Kurniawan. Nanti bisa dilihat sendiri oleh anak-anak, yaitu halaman 185 sampai 189. Di situ nanti kita akan menjawab pertanyaan, ada 5 pertanyaan pernyataan ya. Kemudian kita akan menjawab ya atau tidak. Yang pertama pernyataannya adalah membahas tentang sebuah karya sastra, ya atau tidak. Nanti silahkan dikerjakan. Kemudian di dalamnya dituliskan isi atau sinopsis cerpen, ya atau tidak. Yang ketiga, teks tersebut menilai kelebihan dan kekurangan cerpen, ya atau tidak. Yang keempat, penilaian dilakukan secara objektif didasarkan atas data objektif yang benar-benar ada, ya atau tidak. Kemudian yang kelima, disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian. Disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian. Berdasarkan jawaban di atas, ya tidak tadi, dapatkah Anda menemukan bahwa teks kritik berisi tentang penilaian atas kelebihan dan kelemahan sebuah karya secara objektif, disertai dengan data-data pendukung, baik sinopsis karya, alasan logis, maupun teori-teori yang mendukung. Jika hal itu terpenuhi, kritik termasuk dalam genre teks eksposisi. Kritik terfokus pada penilaian. Hal ini tentu berbeda dengan esai. Kita juga akan pelajari esai yang di bawah ini. Pasti semuanya sudah pernah nonton film yang namanya Batman ya. Tapi kali ini karya Batman ditulis oleh Gunawan Muhammad. Kalau Batman yang di film-film itu dibuat di luar negeri. Gunawan Muhammad memulai esainya dari Batman tak pernah satu,
maka ia tak berhenti. Apa yang disajikan Christopher Nolan, ini pengarang Batman, sejak 2005 sampai Dark Knight Rises tahun 2012 berbeda jauh dari asal muasalnya. Tokoh cerita bergambar karya Bob Kane dan Bill Finger dari tahun 39 ini berbeda jauh dengan film yang terbit. Bahkan tiap film dalam trilogi Nolan sebenarnya tak menampilkan sosok yang sama, meskipun Christian Bale memegang peran utama dalam ketiga-tiganya. Tiap kali kita memang bisa mengidentifikasinya dari sebuah topeng kelelawar yang itu-itu juga. Tapi tiap kali ia dilahirkan kembali sebagai sebuah jawaban baru terhadap tantangan baru, sebab selalu ada hubungan dengan hal ihwal yang tak berulang, tak terduga, dengan ancaman penjahat besar The Joker atau Bane dalam krisis kota Gotham yang berbeda-beda. Sebab itu Batman bisa bercerita tentang asal mula, tetapi asal mula dalam posisinya yang bisa diabaikan. Wujud yang pertama tak menentukan sah atau tidaknya wujud yang kedua dan terakhir. Wujud yang kedua dan terakhir bukan cuma sebuah fotokopi dari yang pertama. Tak ada yang sama yang jadi model. Yang ada adalah simulacrum, yang masing-masing justru menegaskan yang beda dan yang banyak dari dan ke dalam dirinya, dan tiap aktualisasi punya harkat yang singularis, tak bisa dibandingkan. Mana yang asli tak serta-merta mesti dihargai lebih tinggi, sebab kreativitas berbeda dari originalitas. Kreativitas berangkat ke masa depan, originalitas mengacu ke masa lalu. Masa yang telah silam itu tentu saja baru ada setelah ditemukan kembali. Tetapi arkeologi yang menggali dan menelaah petilasan tua perlu dilihat sebagai bagian dari proses mengenali masa lalu yang tak mungkin dikenali. Pada titik ketika masa lalu mengelak, ketika kita tak merasa terkait dengan petilasan tua, ketika itulah kreativitas lahir. Nah, ini pengantar tentang Batman yang ditulis oleh Gunawan Muhammad yang mengkritik, mengisaikan tentang Batman dari versi asli dulu sebelum difilmkan dan setelah difilmkan. Pertanyaannya seperti tadi, ada 4 ya untuk yang ini. Nanti ini bisa dibaca isainya di halaman 189 sampai 191 ya. Nah, kemudian jawab pertanyaan ini. Yang pertama membahas tentang sebuah karya sastra, ya atau tidak, hanya cukup ya atau tidak. Kemudian di dalamnya, yang berdua, di dalamnya dituliskan isi atau sinopsis cerpen, ya atau tidak. Yang ketiga, teks tersebut menilai kelebihan dan kekurangan cerpen, ya atau tidak. Kemudian yang keempat, penilaian dilakukan secara objektif didasarkan atas data objektif yang benar-benar ada, ya atau tidak. Kemudian yang kelima, disertai kajian teori untuk menguatkan analisis atau penilaian, yaitu sama. Berdasarkan hasil jawabannya yang sudah kamu buat di atas, dapatkah kamu menemukan bahwa esai di atas membahas karya lama tapi tidak mencantumkan sinopsisnya, tidak menilai kelebihan dan kelemahan karya, tetapi membahas satu hal saja dari film Batman dengan sudut pandang pribadi atau secara subjektif. Subjektivitas penulis esai tampak sekali pada penggunaan kata saya dalam kata ganti saya dalam teks di atas. Hal lain yang juga penting untuk diketahui bahwa bahasan esai tidak hanya terkait karya, tetapi terdapat objek lain, misalnya peristiwa sehari-hari, bahkan imajinasi dan impian penulisnya tentang suatu hal atau keadaan ya. Mungkin itu dulu pembahasan kita hari ini.
Ada dua jenis teks, yang pertama teks kritik dan teks sastra, teks isai. Silahkan buat pertanyaan-pertanyaannya, tadi sudah saya sebutkan dan uploadlah di Classroom. Oke, terima kasih, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.